ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena Dialah yang maha sempurna. Dia yang maha sempurna, sempurna ilmunya, sempurna kemampuannya, sempurna kayanya, sempurna dalam segala hal. Karena sifat-sifatnya yang sempurna, maka Dialah yang berhak untuk selalu dipuji. Ya, manusia sekarang kalau dia pinter sekali, kan dipuji dia. Lah hebat gati. Kalau dia kuat sekali manusia itu kan dipuji gara-gara satu sifat saja yang dia terkesan melebihi yang lain sifatnya. Itu dia dipuji. Adapun Allah Subhanahu wa taala, dia sifatnya, seluruh sifatnya sempurna. Kayanya sempurna, ilmunya sempurna, kemampuannya sempurna. Dia maha mendengar, maha melihat dan lain sebagainya. Semuanya itu sempurna. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak untuk dipuji karena sifatnya yang maha sempurna. Yang kedua, dia dipuji karena semua yang ada pada diri kita ini semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita miliki sekarang, apapun itu, hal yang besar maupun hal yang kecil, semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa bernapas, kita bisa berjalan, kita bisa makan, kita bisa minum, bisa tidur, kita bisa berilmu, kita bisa semuanya. Semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dari Dia semuanya ini, maka pantaslah hanya Dia yang kita puji. Pantaslah Dia untuk selalu dipuji. Nengka menarak dengannya ada ITKP yang bilang jelu sejuta. Kita puji dia atau tidak? Ayo kita puji bolak-balik dia. Ya, namanya terus akan kita sebut, kita akan ingat dia terus sepanjang jalan kita sudah. Kita akan terus ingat dia. Karena dia ngasih kita uang 1 juta sehari, subhanallah. Nah sekarang yang dari Allah berapa ini dikasih kita? Nah, berapa kira-kira? Tanpa batas. Maka pantaslah Dialah Allah Subhanahu wa taala untuk selalu kita puji.
Oleh karenanya seseorang dikatakan ya dia tidak akan masuk surga karena ibadahnya, tapi dia masuk surga benar-benar karena kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena di antara sebabnya ya nikmat yang sudah dia terima di dunia ini saja ini tidak akan bisa dibayar dengan ibadah kita ini. Tidak bisa terbayar dengan ibadah kita ini. Berapa jam kita beribadah? Sholat kita berapa jam? Tadi sholat maghrib berapa jam? Hanya 5 menit kita sholat maghrib. Subuh paling 10 menit, zuhur 5 menit. Ya, berarti berapa jam itu ibadah kita? Sebentar, ngaji cuma sebentar ini. Ya, itu pun sholatnya kita hanya kadang-kadang gerakan badan, hati kita entah di mana pas sholat. Ya, kekhusyuan kita entah di mana. Ngaji juga demikian mungkin, tapi mudah-mudahan enggak di sini. Ya, di tempat lain maksudnya gitu. Ngaji ya sekedar duduk. Pikirannya di mana? Wallahu a'lam. Intinya bahwasanya ibadah kita ini saja enggak mampu membayar nikmat yang ada di dunia ini, enggak mampu. Apalagi akan membayar nikmat yang ada di surga. Yang mala ainun ra'at wa mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas di hati seorang hamba. Ya, jadi untuk nikmat dunia saja ibadah kita ini belum bisa membayarnya. Apalagi surga. Oleh karenanya alhamdulillah murni semuanya ini karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kesolehan, bukan enggak, murni dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rahmatnya Dia kepada kita. Ya, maka Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang paling pantas untuk dipuji. Dipuji karena kesempurnaan sifatnya. Yang kedua adalah dipuji karena besarnya nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Allahumma lakal hamd. Rahimani wa rahimakumullah. Malam ini alhamdulillah bisa kita bersua kembali, kata orang, Masya Allah. Sudah sekian lama kita tidak bersua ini Ustaz ini. Ya, alhamdulillah. Kenapa Ustaz? Maksud 1 tahun? 1 tahun? Enggak sih Ustaz. Qabla Ramadan? Iya, kurang lebih ya, la ilaha illallah. Ya, harap maklum lah. Harap maklum. 2 sayap Ustaz, jadi harap maklum. Alhamdulillah. Nggih. Ya, jadi alhamdulillah mudah-mudahan gerak-gerik kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan yang seperti biasa membaca kitab Riyadhus Shalihin yang disusunkan kita oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan malam ini pas tentang Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahi 'anil Munkar. Yaitu bab tentang wajibnya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Wajib amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, amar ma'ruf. Nabi nama amar ma'ruf. Amar yakni memerintahkan. Amar artinya Nabi memerintahkan. Ma'ruf, Nabi arti ma'ruf. Kebaikan, semua kebaikan. Memerintahkan kebaikan, yakni semua kebaikan. Wan nahi 'anil munkar, nahi mungkar, nahi. Nabi arti nahi melarang. Mungkar, Nabi arti mungkar keburukan. Melarang yakni semua keburukan. Begitu kita melihat kemungkaran, maka wajib bagi kita untuk melarangnya. Begitu kita lihat orang meremehkan perintah, meremehkan kebaikan, maka wajib kita perintahkan dia untuk melakukan kebaikan. Tentunya sesuai dengan batas kemampuan masing-masing. Ya, dan sesuai dengan tingkatan masing-masing. Karena nanti ya sudah kita baca beberapa hadisnya dan sekarang kita akan baca hadis yang ke-10 ini. Ya, bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar ada tingkatan-tingkatannya. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar dia dengan paling atas dengan tangan, kemudian dengan lisan, dan paling bawah yaitu dengan hati.
Ya, paling bawah dengan hati. Maka dia wajib sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing. Minimal dengan hati, ini paling rendah. Adapun dengan hati semua mampu. Ya, bagaimana kita nahi mungkar dengan hati itu bagaimana? Yaitu dengan membencinya. Dengan apa? Membencinya. Makanya kemungkaran itu minimal dibenci, minimal. Ya, kemungkaran itu minimal apa? Dibenci. Itu sudah batas terakhir dari kewajiban tersebut. Intinya amar ma'ruf dan nahi mungkar, ya, ini adalah perkara wajib sebagaimana dikatakan di dalam bab kita ini. Dan di malam ini kita akan membaca hadis yang ke-8. Ya, hadis yang ke-8 dalam bab ini, dan dia adalah hadis yang ke-191 dari kitab Riyadhus Shalihin. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan Al-Thaminu, yang ke-8, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai mereka berdua. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min dhahabin fi yadi rajulin. Beliau melihat ada cincin emas di jari salah seorang laki-laki. Cincin emas di jari salah seorang laki-laki. Fanaza'ahu, maka beliau langsung mencopotnya. Nabi SAW dia yang mencopot cincin itu dari tangan laki-laki tersebut. Fatarahahu, kemudian beliau membuangnya. Membuang cincin emas itu. Waqal, dan beliau SAW bersabda, Ya'midu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadihi. Salah seorang dari kalian sengaja menuju bara dari api neraka, ya, bara yang sedikit barak, ya, bagian dari api namanya apa? Sebagian api. Kalau jajan sebagian kan sepotong jajan. Kalau api apa? Sepotong api gitu. Pokoknya sebuah bara dari api, gitulah kurang lebih. Ila jamratin minnar, salah seorang dari kalian mendatangi sepotong api neraka. Fayaj'aluha fi yadihi, kemudian dia letakkan sepotong api neraka itu di tangannya, katanya. Ini diumpamakan bagi mereka yang menggunakan cincin dari emas. Seperti seseorang yang mengambil sepotong api neraka kemudian diletakkan di tangannya. Itu perumpamaan seseorang yang menggunakan cincin emas. Kemudian faqila lirrajul, dikatakan kepada laki-laki yang punya cincin tadi, ba'dama dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasul pergi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam setelah mencopot cincin laki-laki ini, kemudian dilemparkan cincin itu. Setelah itu kemudian beliau pergi, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di saat dia pergi, Nabi sallallahu alaihi wasallam, temannya laki-laki ini berkata kepada dia, "Khudh khatamak. Khudh khatamak." Ambil cincinmu, kata temannya ini. Intafi' bihi. Ya, gunakan dalam arti bisa engkau ngambil manfaat dari cincinmu itu. Bisa engkau jual dia atau apa. Ya, qal, apa kata laki-laki ini? La wallahi, tidak demi Allah. La akhudhu abada, saya tidak akan ambil lagi cincin itu selama-lamanya, katanya. Wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membuangnya. Dalam arti saya tidak akan memungut sesuatu yang telah dibuang oleh Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Lihat para sahabat, Masya Allah. Ya, nggak berani sedikit pun menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang sudah dia buang sudah selesai sudah. Padahal emas ini, emas. Ya, pira emas mungkin. Ini pada sudakar emas, pira emas mungkin. 800, Masya Allah. 1.800.000. Masya Allah. 800 apa 1.800.000? 1.800.000. Ngeri, ya Allah. Baik. Nah itu dibuang itu cincin. Terbuat dari emas kurang lebih ruana sang 10 gram ruana. Ada 10 gram kah? Bisa cincin 10 gram? Bisa. Baru olah 1 juta kah? Masya Allah. Ya, tapi dia mengatakan saya tidak akan memungutnya. Saya tidak akan memungut kembali sesuatu yang telah dibuang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini menunjukkan bagaimana mutabaahnya para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dia hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi intinya bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingkari sebuah kemungkaran. Mengingkari sebuah kemungkaran. Kemungkaran apa yang ada dalam hadis ini? Kemungkaran apa? Seorang laki-laki yang menggunakan cincin emas. Ya, seorang laki-laki yang menggunakan cincin emas. Itu dilihat oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau sendiri langsung mencopot cincin itu. Kenapa demikian? Ya karena beliau orang tertinggi di Madinah itu. Beliau adalah manusia tertinggi di sana, penguasa tertinggi. Semilih-milih. Ya, lagu ndak ide bare dari rakyat di Mas Bagi ini. Kita ada ngono di tangannya presiden misal. Ya cincin emas gak ada namanya ku ngamalang hadis. Ngendeng ngono langsung beda ngempot lengan uman presiden kan repot ini nantangang ini. Ya, ini yang kebalikannya. Orang yang di atas mengingkari keburukan orang yang di bawah, dia bisa menggunakan tangan. Pemimpin mengingkari rakyatnya bisa dia menggunakan tangan. Ya, kalau kita selepel maka cukup dengan lisan. Cukup dengan lisan. Sebelum bab ini kita sudah baca hadis-hadis berkaitan tentang kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa. Bagaimana kita mengingkarinya? Itu kemungkaran yang dilakukan oleh orang yang ada di atas kita. Ya, kemudian kemungkaran yang dilakukan oleh orang-orang selepel dengan kita, teman kita lah apalah. Dan sekarang ini kemungkaran yang dilakukan oleh orang yang ada di bawah kita. Ya, nah di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melihat sahabatnya menggunakan cincin emas, maka beliau langsung mencopot cincin emas tersebut. Ya mungkin nanti di rumah anak kita yang laki tiba-tiba pakai cincin emas. Ya ini bisa nih kita ambil langsung keteang ya kita bilang gitu. Kemudian buang dia cincin emas itu. Kemudian mana kita buang ke dia. Mikir kita membuangnya aja. Ya, intinya bahwasanya orang yang berada di atas bisa dia mengingkari dengan tangan. Dan ingat kalau dia bisa dengan tangan, nggak boleh dia dengan lisan, nggak boleh. Ya, kalau dia bisa dengan lisan, nggak boleh dia mengingkari dengan hati, nggak boleh. Karena itu kewajibannya dia mengingkari dengan tangan. Nggak boleh turun dengan lisan, nggak boleh. Atau sebaliknya, orang yang mampunya hanya dengan lisan, nggak boleh dia nekat mengingkari dengan tangan, nggak boleh. Nggak boleh nekat. Ya, misal kita hanya seorang da'i misal, hanya bisa menyampaikan dengan lisan hukum khamr, ya, hukum diskotik, hukum apa dengan lisan saja. Jangan nanti tiba-tiba kita ke diskotik, kita hancurin diskotik orang, nggak boleh. Karena kemampuan kita hanya sampai mana? Lisan. Jadi orang yang kemampuannya hanya sampai lisan, sampai di sana, nggak boleh dia nekat sampai sampai dengan tangan. Orang sebaliknya, orang yang mampunya dengan tangan, mampu dia dengan tangan, nggak boleh dia turun dengan lisan. Jadi semua harus
berada pada posisinya. Jelas niki. Makanya dari kaidah ini belum tentu yang mengingkari dengan hati lebih kecil pahalanya dari yang mengingkari dengan lisan, belum tentu. Kalau memang dia bijaknya itu adalah mengingkari dengan hati, maka itulah pahala yang besar. Mengingkari dengan hati daripada mengingkari dengan lisan terus mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Ya, jadi memang mengingkari dengan hati itu adhaful iman. Dalam arti semua kita mampu mengamalkannya. Ya, tapi belum tentu dia itu paling kecil pahalanya, belum tentu. Bisa saja justru itu yang besar pahalanya karena dalam kondisi hanya itu yang bisa mampu untuk kita lakukan. Kalau hanya dengan hati mampu kita, jangan nekat dengan lisan. Ya, kalau akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Nah, intinya dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kemungkaran, maka beliau merubah dengan tangan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang beliau mampu merubah dengan tangan. Ya, maka kita juga demikian. Kalau ada kemungkaran, mampu kita dengan tangan, maka silahkan wajib dirubah dengan tangan. Niki dia hadis kita niki sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sekarang pertama kita baca perkataan Asy-Syaikh Al-Utsaimin tentang hadis ini. Ya, beliau mengatakan fala yajuzu lirrajuli an yalbisa khataman min dhahabin. Maka tidak boleh seorang laki-laki menggunakan cincin dari emas. Wala an yalbisa quladatan min dhahab. Tidak boleh pula dia menggunakan kalung dari emas. Wala an yalbisa thiyaban fiha azirratun min dhahabin. Enggak boleh pula dia menggunakan baju yang kancingnya itu terbuat dari emas. Wala ghaira dzalik, dan tidak boleh pula hal-hal yang lain berkaitan dengan perhiasannya. Yajibu an yatajannaba adh-dhahaba kullah, wajib dia hindari yang namanya emas laki-laki. Wa dzalika anna adh-dhahaba innama yalbisuhu man yahtaju ila zinah wat tajammul. Di mana yang namanya emas itu digunakan oleh seseorang yang butuh berhias. Yang butuh berhias. Siapa yang butuh berhias? Perempuan. Makanya saya mengatakan kal mar'ah, seperti wanita, tatajammalu li zaujiha, yang dia berhias untuk suaminya, hatta yarghabu fiha, agar suaminya senang duduk bersama dia. Nah, ini berarti yang berhias perempuan, jangan laki cantik, jangan. Yang cantik itu siapa? Perempuan. Ya, laki cukuplah dia bersih, dia rapi, dia wangi, cukup sudah. Adapun sampai berwarna-warna, ya, pakai pemutih lah, pakai pemerah lah, pakai penghitam lah, macam-macam namanya. Ya, cukup itu pada wanita. Jelas niki? Alhamdulillah. Makanya Nabi SAW beliau bersisir jarang sekali. Jarang beliau bersisir. Kalau kita kan Masya Allah, dia turun sekedi, seret, langsung Masya Allah. Baik, intinya yang berhias itu ada siapa? Wanita. Wa qala rahimahullah, dan beliau rahimahullah juga mengatakan, walaysat takhattumu minal umur al-mustahabbah. Bercincin itu bukan perkara yang mustahab, kata beliau. Menggunakan cincin bukan perkara yang mustahab, bukan. Bal huwa minal umur allati idza da'atil hajatu ilaiha fu'ilat wa illa fala tuf'al. Tapi menggunakan cincin ini termasuk perkara yang kalau dibutuhkan silahkan digunakan. Dan kalau tidak dibutuhkan ya jangan digunakan, kata beliau. Karena memang menggunakan cincin bukan sunnah, bukan mustahab. Bidalil dalilnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kana la yalbis al-khatam. Dahulu Nabi SAW tidak menggunakan cincin dahulu beliau. Ya, lakinnahu lamma qila lahu, tapi begitu dikabari kepada beliau, innal muluka war ru'asa la yaqbaluna al-kitaba illa bi khatam. Di saat beliau mulai sering mengirim surat. Surat isinya dakwah. Surat isinya adalah nasihat kepada para raja. Dikatakan kepada beliau, para raja itu tidak mau dia nerima surat kalau tidak ada stempel, katanya. Jadi sekarang Nabi SAW ingin ngirim surat ke Romawi, ke Persia, kemana ngirim surat. Dikabarkan ke beliau, mereka nggak mau terima surat-surat itu, melainkan kalau ada stempelnya. Ya, oleh karenanya ittakhadha khataman, akhirnya beliau menggunakan cincin. Naqasha fi fissihi Muhammad Rasulullah. Kemudian cincin beliau itu di di kepalanya itu yang benar tuh? Ya, diukir di matanya namanya itu. Ya, di matanya itu diukir ya Muhammad Rasulullah. Ya, sebagai namanya stempel beliau. Hatta idzan taha minal kitab khatamahu bihadzal khatam. Begitu sudah beliau selesai menulis suratnya, maka beliau stempel dia dengan cincin tersebut. Ya, makanya stempel namanya stempel? Sama namanya dengan cincin. Menyetempel khatama gitu. Ya, cincin juga khatam, stempel juga apa? Khatam. Karena memang aslinya cincin itu fungsinya apa? Nyetempel. Ya, fungsinya adalah nyetempel. Makanya intinya bahwasanya kata beliau, menggunakan cincin itu bukan perkara sunnah, asalnya bukan. Ya, tapi di saat dibutuhkan maka silahkan gunakan. Ya, kalau tidak dibutuhkan maka tidak perlu menggunakannya. Jelas niki? Alhamdulillah. Karena memang menyatakan perkara itu sunnah atau tidak itu butuh dalil. Itu butuh Nabi dalil. Nah, di sini beliau mengatakan itu tidak sunnah. Ya, kecuali kalau dibutuhkan. Ya, menggunakan cincin. Jelas insyaallah nggih. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita masuk ke beberapa fikih dalam hadis niki. Faedah-faedah dalam hadis. Pertama, faedahnya kita ngambilkan dari kitab Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah taala. Ya, yaitu kitab beliau Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan pertama, izalatul munkar bil yad halal qudrati alaih. Hadis ini menunjukkan wajibnya mengingkari kemungkaran dengan tangan di saat kita mampu untuk mengingkari dengan tangan. Nabi hadisnya man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, rubah dia dengan tangannya. Dan di sini dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi lihat kemampuan, ikhwah, dan yang kedua kondisi. Lihat kemampuan dan yang kedua lihat kondisi. Ya, jadi jangan semuanya pakai tangan sih, nanti semua sudah boleh belak nanti, jangan. Ya, lihat kemampuan dan kondisi. Itu faedah pertama. Faedah kedua, jawazu i'ta'i mau'idhatin liman yara annahu yantafi'u biha. Bolehnya memberi nasihat kepada orang yang diharapkan menerima nasihat tersebut. Ya, bolehnya memberi nasihat, peringatan kepada orang yang diharapkan atau yang dilihat mau menerima nasihat tersebut. Ya, kalau dia nggak mau atau dia akan menghinakan nasihat, maka nggak perlu dinasihatin. Ada sebagian orang kalau dinasihatin justru nyelerin, ya. Apa nyelerin bahasa sini itu? Ngolok-olok dia justru.
Dan kita sudah tahu ini bakal ngolok-ngolok ini, maka untuk memuliakan nasihat itu nggak usah dinasihati. Karena nasihatnya hal yang mulia ini, mulia sekali. Dan kita tahu nih orang ini kalau kita kasih dia peringatan akan dikedah-kedah peringatan itu. Maka untuk menjaga kemuliaan peringatan itu jangan diperingati. Karena mahal peringatan. Dia mulia ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir in nafa'ati adz-dzikra." Beli peringatan kalau peringatan itu bermanfaat. Di surah apa ini? Di surah Al-A'la. Sering kita dengar di sholat Jumat ini. Ya, fadzakir in nafa'ati adz-dzikra. Beri peringatan. Kalau peringatan itu bermanfaat buat dia. Ya, karena kalau bahkan jadi olok-olokan, orang yang jahil dan akan jadi olok-olokan, maka nggak usah diperingatin. Terutama kita sekarang zaman medsos. Ya, semua diolok-olok di sana. Sampai presiden pun diolok-olok di sana. Kalau kita tahu nih orang ini bakal ngolok-ngolok nasihat apa, nggak usah sudah kasih dia peringatan. Tapi kalau kita tahu nih orang hatinya baik, insya Allah menerima kebenaran, nasihatin. Ya, beri dia hadisnya, beri dia dalilnya, beri perkataan ulama. Tapi kalau bakal akan diolok-olok sama dia, jangan. Ya, makanya terkenal ucapan dari Al-Imam Asy-Syafi'i, sebuah bait syair. Beliau mengatakan, "Idza nataqas safihu fa khairu ijabatihi sukutu." Kata beliau. Jikalau orang bodoh mendebatmu, maka jawaban terbaiknya adalah as-sukutu, diam. Ya, kalau orang bodoh mendebatmu, maka jawaban terbaiknya adalah diam. Ama taral asada tukhsha wa hiya samitah wal kalbu yukhsa la amri wa huwa nabbahu, kata beliau. Ya, tidakkah kalian melihat singa yang dia ditakutkan padahal singa itu cuma diam. Sekedar dia diam, gerger orang lihatnya. Wal kalbu yukhsa, dan seekor anjing dihina-hinakan, tidak dihiraukan padahal dia teriak terus. Gong 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 gong, lagu ndarang hirauangnya. Terhina jadinya gong-gong itu. Kita lewat gong 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 terus saja bersuara, lagu ndarang dengan ngeliunya kan hina jadinya. Dikejar lah, gong terus yang gong dia. Dipukul gong terus. Ya, sehingga hina jadinya. Padahal dia apa? Menggonggong terus. Ya, kalau bahasa kita, kafilah apa? Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Ya, menggonggong aja nara gawin. Intinya kata beliau, sebaik-baik cara untuk menghadapi orang yang bodoh adalah dengan cara diam. Padahal kan dia ini bodoh, harusnya kita kasih ilmu. Cuman sekarang kalau dikasih ilmu, justru apa? Dihinakan ilmu itu sama dia. Diejek-ejek ilmu itu sama dia. Padahal ilmu ini mulia sekali nih. Nah, untuk menjaga kemuliaannya, bekah diam aja lebih baik. Ya, lebih baik diam ya daripada mendebat mereka. Jelas ini? Kalau kita sudah tahu nih orang ini bakal menghinakan kebenaran, ini sudah diam aja. Kecuali kalau kita tahu dia ini bakal menerima kebenaran, maka kemudian kita peringati dia. Jadi dikatakan di sini bolehnya memberi peringatan kepada seseorang jikalau diketahui peringatan itu akan bermanfaat bagi dia. Baik, faedah yang ketiga yaitu an-nahyu an khatamidz dzahabi lirrijali lit-tahrim. Beliau Syekh Salim beliau mengatakan di sini larangan menggunakan cincin emas bagi laki-laki itu adalah larangan pengharaman. Larangan apa? Pengharaman. Berarti hukum laki-laki menggunakan cincin haram atau makruh? Haram, bukan makruh. Dalam arti begitu menggunakannya maka dia dapat dosa. Apalagi jelas hadisnya tadi. Menggunakan cincin emas seperti orang yang mengambil sepotong bara api neraka. Kemudian dia letakkan di jarinya. Yang dikatakan ini menunjukkan
haramnya menggunakan cincin emas, bukan makruh tapi dia haram. Yang ketiga, faedah keempat, jawazul mutajarah bidzahabi bai'an wa syira'a. Bolehnya berbisnis, ya, berbisnis emas, jual maupun beli. Ya, karena tadi temannya sahabat ini mesen dia, yang orang yang punya cincin, ambil aja cincin itu untuk kalian manfaatkan. Untuk engkau manfaatkan, dalam arti untuk engkau bisa jual. Ya, tapi orang ini lebih mencari selamat. Apa itu? Tidak mau memungut sesuatu yang sudah dibuang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perbuatan sahabat seperti ini menunjukkan boleh jual beli emas, itu boleh. Tapi sahabat ini mengambil lebih warok istilahnya. Ya, lebih hati-hati, lebih ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak diambil cincin itu. Jadi yang keempat, bolehnya jual beli emas. Ya. Baik, faedah yang kelima, imtithalu sahabati li amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wajtinabu nahyih. Hadis ini menunjukkan bagaimana para sahabat langsung mempraktikkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan langsung menjauhkan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia yang bikinnya mulia sahabat itu ini dia yang bikin dia mulia sahabat. Ya, al-musara'atu ila imtithali amri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tuh segera mempraktikkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segera. Itu yang bikin mereka mulia pada saat. Ya, itu bikin mereka menjadi derajat nomor 1. Nah, kita sekarang kalau mau mulia ya seperti ini. Begitu sudah tahu ini sunnahnya, maka langsung kerjakan. Begitu tahu ini terlarang, maka langsung apa? Tinggalkan. Ini faedah keberapa ini? Kelima. Sekarang keenam. Faedah keenam. Ini faedah keenam ini dari Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan jawazu itlafi ma yakunu bihil munkar. Bolehnya memusnahkan sarana kemungkaran. Bolehnya memusnahkan sarana kemungkaran. Alat musik misal, boleh dimusnahkan walaupun dia mahal. Nah, dengar tiang gitar harganya 60 juta dolar. Kira-kira kayak yang ini 60 juta dolar gitar ini, subhanallah. Kan dengan lalu dunia ini subhanallah mubazir jama hidup. 60 miliar, 60 juta dolar, berapa miliar? Berapa miliar, Mi? Tidak sih biasa mereka yang Masya Allah. Kalau Indonesia sanggurnya ratusan juta lah. Nah itu kalau dihancurin jeder gitu, tidak mengapa, kata beliau. Karena itu sarana kemungkaran. Jadi boleh menghancurkan sarana kemungkaran. Darah istilah mubazir. Ya. Arak batur teh pengusaha tembakau. Astagfirullah. Begitu dia ngaji, tembakunya harganya ratusan juta. Dia musnahkan. Subhanallah. Lihat iman kalau sudah masuk. Ya, jadi intinya boleh memusnahkan sarana kemungkaran. Ya, di saat khamar juga diharamkan, langsung khamar itu dituang oleh para sahabat. Dituang di jalan sehingga jalan itu ndis sama khamar. Ya, karena itu kemungkaran, langsung dibuang. Ya, demikian pula kisah Nabi Sulaiman di saat dia lolos sholat asarnya gara-gara keasikan ngelihat apa? Kudanya. Keasikan ngelihat kuda, lolos sholat asar, sembelih, karena langsung disembelih kuda yang sangat indah. Ya, intinya bahwasanya boleh memusnahkan sarana kemungkaran. Ya, memusnahkannya boleh. Kalau di sini kan dia begitu, laki-laki ini menggunakan cincin dari emas, bagi dia ini mungkar, dilempar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibuang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini berarti beliau memusnahkan darinya.
Ya, makanya Syekh Al-Utsaimin mengatakan boleh ya memusnahkan sarana kemungkaran walaupun sebenarnya bisa kita mengambil manfaat dari sarana tersebut. Baik, ini faedah yang ke-6 kan. Yang ke-7, anna lubsad dhahabi mujibul adzabi bin nar. Menggunakan emas ini mewajibkan seseorang diazab dengan neraka, kata beliau. Menggunakan emas mewajibkan seseorang diazab dengan neraka. Di mana saja tadi laki-laki menggunakan emas, cincin, apalagi gelang, jam, kalung, atau ini apa tadi, kancing baju dan seterusnya. Menggunakannya itu mewajibkan seseorang ya diazab dengan neraka. Wa hadza adzabun juz'iyyun. Dan ini azab sebagian, kata. Karena hadisnya tadi mengatakan sama seperti seseorang yang mengambil sepotong api neraka kemudian diletakkan di jarinya. Itu perumpamaan orang yang menggunakan cincin emas. Ini dia azab sebagian tubuhnya, yani hanya jarinya yang ada cincinnya itu yang kena azab. Sama seperti hadis ma asfala minal ka'baini fa finnar. Apapun yang di bawah mata kaki maka itu nanti mata kakinya kena api neraka. Jadi mata kakinya yang kena gara-gara apa? Isbal itu. Menjulurkan celana atau menjulurkan sarung. Maka yang kena azab mata kakinya. Atau orang yang tidak sempurna wudunya, tumitnya tidak kena dengan air wudu. Nabi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailun lil aqabi minan nar. Neraka wail bagi tumit-tumit yang tidak kena air wudu. Berarti yang kena azab apa? Tumitnya yang kena api neraka. Nah, ini contoh-contoh bahwasanya ada sebagian tubuh yang dia itu bisa kena azab. Kena dengan api neraka. Seperti jari saja kena api neraka bisa. Kalau dia menggunakan cincin emas. Atau mata kakinya saja kena azab. Kalau dia ini isbal. Atau tumitnya kena api neraka. Di saat dia tidak sempurna caranya berwudu. Jelas niki? Jadi orang yang menggunakan cincin mewajibkan dirinya untuk diazab dengan api neraka, waliyadzubillah. Baik. Yang ke-8, faedah yang ke-8. Bayanu kamali sidqis sahabah. Hadis ini menunjukkan sempurnanya kejujuran iman para sahabat. Jujur dalam iman. Ya, makanya di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam membuang cincin itu, Nabi kita pergi sallallahu alaihi wasallam. Munita kan lah tuna embun meh, ngenten. Tapi kalau mereka enggak, apa yang sudah dibuang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan pungut, menunjukkan jujurnya keimanan mereka. Ya, kalau kita bakah nas'alullah as-salamah, mudah-mudahan dijaga kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis ini menunjukkan bagaimana sempurnanya kejujuran para sahabat. Terakhir karena ini sudah waktu nih. Yang ke-9 yaitu al-hikmatu fi taghyiril munkar. Hendaklah kita bijak di dalam merubah kemungkaran. Di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tegas beliau begitu melihat seorang sahabat menggunakan cincin emas, beliau langsung copot cincin itu dan beliau buang, tegas. Di kondisi yang lain, ada salah seorang badui kencing di masjid, di pojok masjid. Kencing di pojok masjid. Sekarang kalau kita gunakan perasaan lah kita bilang atau apa, kira-kira mana lebih besar mudaratnya ini? Yang menggunakan cincin emas atau yang kencing di masjid? Yang kencing di masjid ini lebih besar ini mudaratnya ini. Tapi justru beliau terhadap yang kencing di masjid ini berlembut-lembut beliau di sana.
Ya, nah ini dia bijak itu. Apa alasannya kata Syekh Al-Utsaimin? Beliau mengatakan sepertinya kata beliau, ini yang beliau tegas masalah cincin ini adalah seseorang yang dia sudah tahu hukumnya, tapi dia meringankan. Sudah tahu dia hukumnya, tapi dia ringankan. Adapun badui yang kencing ini, dia nggak tahu itu. Kalau di masjid itu tidak boleh kencing, dia nggak tahu kata beliau. Karena dia dari badui, dari tempat jauh. Tapi badui ini dengan padang pasir sana, dari Ning Kota, bukan orang kota, tapi dia orang padang pasir. Bisa saja dia nggak tahu nama masjid, nggak tahu nama musalla. Yang penting nyebut sekedi, seret, katanya gitu. Ya, nah karena dia orang jahil, maka Nabi SAW berlembut-lembut kepadanya. Sama seperti sahabat yang berbicara dalam sholat. Pas sholat berbincang-bincang dia pas sholat. Tapi beliau lembut kepadanya. Kenapa? Karena dia belum mengetahui masalahnya. Ya, demikian pula dengan sahabat yang berhubungan badan dengan istrinya di siang Ramadan. Ya, beliau juga tidak keras dengannya karena termasuk orang yang tidak mengetahui hukumnya tersebut. Intinya bahwasanya di sini Syekh Al-Utsaimin menjelaskan kepada kita hendaklah kita bijak dalam merubah kemungkaran. Memang ada tahapan-tahapannya, tangan, kemudian lisan, kemudian hati. Ini kemampuan kita. Cuma nanti teknisnya lihat lagi kondisi. Di dalam mengingkari kemungkaran lihat kemampuan dan lihat kondisi. Siapa tahu kondisi yang akan diingkari ini adalah orang yang dia ini tidak mengetahui atau orang yang dia lemah atau apa, sehingga teknisnya tidak sama dengan orang yang sudah mengetahui atau teknisnya tidak sama dengan orang yang kuat. Tentu caranya berbeda. Intinya hendaklah kita ini bijak dalam mengingkari kemungkaran. Nah, niki dia 9 faedah yang bisa kita baca, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang belum dipahami mungkin bisa nanti kita tanyakan setelah azan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Sila azan. Alhamdulillah begitu. Sila para jemaah, ada yang belum jelas nih. Apa? Oh, belum. Lupa deh. Sila para jamaah kalau ada yang belum jelas. Adu kertas apa adu sila? Sila. Jam tangan ada yang bagian-bagian masnya 18 karat. Kadang-kadang terawatnya dilapisi dengan emas. Nggih. Nggih. Jam yang berlapis emas bagaimana dia niki? Wallahu alam, masuk dia ke dalam larangan. Ya, laki-laki apapun itu dia dilarang menggunakan emas. Ya, makanya jam tangan yang dia di krom, ya di krom emas, dilapis dengan emas. Maka ini masuk dia ke dalam larangan. Ya, kecuali kalau warnanya saja. Lain ceritanya nih, yang terlarang bahannya yang terbuat dari emas itu terlarang. Tapi kalau sekedar warna maka tidak mengapa. Karena yang dilarang itu adalah emas, bukan warna emas. Yang dilarang adalah emas. Ya, adapun selain itu tidak ada larangan. Maka kembali ke hukum asal. Hukum asal sesuatu, apa hukum asalnya? Mubah. Mubah hukum asalnya sampai ada larangan. Nah, sekarang yang kita dilarang emas, maka sudah kita hindari itu yang namanya emas. Mudahan jelas, nggih. Wallahu taala a'lam. Sila masih nggih. Dibutuhkan dia material emas itu dibutuhkan. Wallahu alam kalau dia perangkat, ya misalkan apa, misal televisi gitu misal, atau apa yang dia memang dibutuhkan bermateri emas, maka tidak mengapa. Yang jadi masalah ini perhiasan di tubuh. Ya,
atau hal-hal yang dijadi perhiasan nanti. Ya, adapun dia ini adalah perangkat dan memang dibutuhkan dia bermaterial emas, maka tidak mengapa. Ya, dia tidak mengapa. Wallahu taala a'lam. Karena tadi hadis yang kita baca menggunakan, dan ucapan-ucapan ulama juga menggunakan. Ya, ini menggunakannya di badan. Yalbisa katanya, menggunakan. Menggunakan yakni di badan. Wallahu taala a'lam. Nggih, silakan. Wallahu alam, di sini yang dilarang zatnya emas. Dia nggak tahu emas putih ini apakah dia emas ataukah perak kah dimaksud emas putih, atau memang dia emas tapi warnanya lain gitu ke? Emas sama itu. Atau dia ada zat lain cuman orang sini biar lebih mudah dipanggil emas putih misalnya. Dia memang emas itu. Oh nggih, wallahu alam, zatnya yang dilarang. Ya, karena zatnya dibilang zahab, emas. Maka menggunakan zat emas itu entah nanti warnanya kuning atau kemerah-merahan atau putih juga, ya maka masuk ke dalam larangan. Karena yang dilarang adalah zatnya, emasnya itu. Jelas tidak? Alhamdulillah. Jadi walaupun emas putih ya dihindari. Ya, ini bagi laki-laki, ingat, ini bagi laki-laki. Kalau ibu-ibu tuh beliang ya. Oh, beliang ya. Ndak nih dengadu ibu no salaga. Kan seri nges ya, seri matah tele bali. Dia nang ibu-ibu, reri ibu-ibu ini nang ke kunagin nang le bali kan. Nggih, sila masih ada. Baik, ini kertas izin bertanya bagaimana hukumnya membuka telapak tangan ketika salam dalam sholat. Gimana membuka tangan? Oh gitu. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Dia nggak tahu dalilnya, karena nggak ada dalilnya jangan diamalkan. Ya, nggak ada dalilnya maka jangan diamalkan. Ya, kalau kita ngamalkan yang nggak ada dalilnya, bid'ah jatuhnya nanti. Sama kayak tadi, menggunakan cincin. Syekh Utsaimin mengatakan nggak ada dalilnya, tidak dalil penyunahannya. Maka jangan dianggap dia sunnah. Jangan dianggap dia apa? Sunnah. Tapi dia sesuai. Hah? Siapa tahu sih dia pernah baca gitu. Karena nggak ada dalilnya jangan diamalkan. Karena asal dari ibadah itu nggak boleh. Asal dari ibadah haram. Sampai ada dalilnya baru kita amalkan. Beda dia dengan urusan dunia. Asalnya halal. Lakukan semuanya sudah dunia ini aja. Sampai ada larangannya. Karena asal dari dunia halal. Apapun itu. Ya, sama seperti apa kayak tadi misalkan menggunakan hal-hal halal semuanya sampai ada dalil melarang baru kita tinggalkan. Ya, nah sebaliknya kalau ibadah hukum asalnya haram, jangan dilakukan. Ibadah apapun jangan dilakukan sampai adanya dalil. Ya, karena Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengamalkan sebuah amalan yang bukan dari perintah kami, amalan itu. Berarti ini amalan apa? Ini amalan dunia atau amalan agama? Amalan agama. Barang siapa mengamalkannya bukan dari perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Sehingga hukum asal dari ibadah adalah nggak boleh, haram hukumnya sampai adanya dalil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dunia, makanan, minuman, silakan makan segala-galanya sampai datang larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini wallahu alam, nggak ada dalilnya.
maka jangan diamalkan. Ya, jangan diamalkan kecuali nanti kita temukan dalilnya, ternyata ada dalilnya, baru kita amalkan bareng-bareng. Sekarang kita nggak tahu dalilnya ini, maka jangan diamalkan. Ya, sampai ada dalilnya. Mudahan jelas ya. Wallahu taala a'lam. Kayaknya kalau ada orang bilang tempe bid'ah, mah darah iya ini ya, wah ini jangan didebat. Ya. La ilaha illallah. Baik. Nggih, masih ada? Silakan. Enggak lah, jauh lalu lagu. Sila. Disunahkan membaca surat-surat panjang pada waktu-waktu tertentu. Nah, ada salah teman juga ngomong, kan kita harus lihat kondisi jamaah juga kan beda-beda, kan ada yang keluar, ada yang ada urusan di mana kita imam itu di mana yang harusnya. Nggih. Waktu membaca yang panjang seperti subuh misalkan begitu. Nggih. Nggih, wallahu alam ya. Kalau di waktu-waktu tenang kayak subuh, tidak ada orang kerja, yang sholat bersama kita orang-orang sehat, ya, maka di sana diperpanjang bacaan. Tapi panjang yang masih masuk akal lah panjang. Jangan nanti kita bilang panjang surah Al-Baqarah sudah baca nanti. Kan la ilaha illallah, kasihan juga yang di belakang. Ya, panjang yang masih masuk akal lah. 2 lembar misal subuh itu. 1 rakaatnya 2 lembar, rakaat kedua 2 lembar. Ya, surah As-Sajdah misalkan berapa lembar surah As-Sajdah? 2 lembar setengah surah As-Sajdah. Salat Jumat subuh. Ya, dalam 1 rakaat itu. Ya, jadi panjangnya masih masuk akal lah. 2 lembar atau 1 lembar setengah. Itu di waktu orang yang nggak ada orang kerja. Orang waktu subuh kan nggak ada orang kerja. Dan yang sholat pasti orang-orang sehat. Ya, adapun di sholat yang masih ada orang kerja, kayak sholat zuhur, masih ada orang kerja ngantor ini kan, ya, maka di sana jangan terlalu panjang, singkat-singkat sajalah. Ya, maghrib juga demikian. Jadi insya Allah imam dengan keseringannya itu dia bisa mengukur. Dia bisa mengukur kapan dia panjang, kapan dia pendek. Isya bisa lebih panjang daripada maghrib. Karena maghrib masih ada orang sibuk lah kita bilang maghrib itu. Orang sedang jalan, seret mau pulang mampir sebentar dia untuk sholat. Maka maghrib pendek. Tapi kalau isya kalau sudah tenang, mau tidur sudah ini, maka bisa agak panjang bisa itu. Mungkin 1 wajah mungkin panjangnya. Ya, jadi intinya bahwasanya panjangnya itu di waktu-waktu tenang biasa. Subuh dan isya. Kemudian panjangnya juga panjang yang masuk akal. Jangan sampai panjang yang tidak masuk akal. Kayak tadi sampai surah Al-Baqarah misalkan repot sekali ini. Dan kalau memang ingin sholat dia di waktu panjang itu, orang yang tua, orang yang sakit, subuh misal ikut dia sholat, atau isya misal, silahkan dia kondisikan dirinya. Ya, dia kondisikan dirinya misal sholat pakai kursi misal atau apa. Dia kondisikan dirinya. Karena memang subuh sama isya nggak ada orang kerja. Ya, beda kalau di waktu orang kerja. Ya, orang butuh cepat-cepat di sana. Orang butuh cepat, jangan dia panjang di sana. Walaupun jangankan orang sakit, orang sehat pun di waktu kerja itu, ya dia ingin singkat-singkat di sana. Apalagi kalau orang butuh cepat, orang kurang sehat lah tuh. Ya, intinya bahwasanya imam dengan keseringannya menjadi imam, dia akan tahu nanti insya Allah. Dia akan tahu. Imam dengan keseringannya menjadi imam, dia akan tahu nanti kapan dia harus panjang, kapan dia harus sedang, dan kapan dia harus pendek. Side imam atau makmum? Makmum. Lebih sering mana? Lebih sering imam atau makmum? Lebih sering makmum. Oh ya, alhamdulillah. Dia soalnya ya karena pertanyaan dari makmum, jadi harus adeng-adeng jawabnya nih. Pertanyaan dari makmum menanyakan imam, ini kan
Ya, kalau imam bertanya tentang imam, nah baru kita mantap peserta kita menjawab. Ya, karena berbicara tentang pemimpin di rakyat ini harus onya-onya. Sebagaimana berbicara tentang rakyat di pemimpin juga harus onya-onya. Ya, tapi berbicara tentang rakyat di rakyat selagai rakyat ini. Ya, berbicara tentang pemimpin di hadapan pemimpin selaga dia bisa. Jadi kayak tadi itu yang terakhir tadi harus bijak di dalam. Sekarang kan kita ini rata-rata ini membicarakan pemimpin di depan rakyat, kita bicarakan pemimpin itu. Ngombe jadi rakyat kira-kira panas dia ngeliat pemimpinnya, panas. Gimana kita mengingkari keburukan pemimpin tapi dibicarakan di depan rakyat? Kan mudarat doang ini. Atau sebaliknya, di depan pemimpin jelekkan siapa? Jelekkan rakyat di depan pemimpin. Bahkan gedak pemimpin. Bayu rakyat gedak, pemimpin gedak, apa terjadi? Saling nganu dia. Nah, di depan rakyat, selega rakyat itu tentang kewajibannya. Apa kewajiban rakyat terhadap pemimpin? Selega dia terus. Ya, di hadapan pemimpin baru selega pemimpin tentang kewajibannya berbuat adil kepada rakyat dan nggak boleh dia zolim kepada rakyat. Jangan di depan rakyat berbicara tentang nggak boleh pemimpin zolim, di depan rakyat dia ngomong. Harus pemimpin adil, tapi di depan rakyat dia ngomong. Kan ini membakar api namanya. Nah, sekarang silakan makmum ini nanyakan imam ini kan repot ini. Makanya kita ada yang jelas ya. Alhamdulillah. Jadi intinya imam dengan keseringannya insya Allah dia akan tahu nanti ya kapan dia harus panjang dan kapan dia pendek. Tapi tentunya subuh itu di sana dia panjang karena itu waktu yang tenang dan dihadiri oleh para malaikat gitu. Ya, jadi harus panjang tapi panjang yang dia masih masuk akal. Dia mungkin niki masih ada para jamaah penutup? No, ya wahdana niki yang bisa kita sampaikan. Terima kasih banyak atas tes dan ujiannya ini. Jazakumullah khairan atas perhatiannya para jamaah, barakallahu fikum, dan kurang lebihnya tiang minta maaf. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.